Selamat datang di channel YouTube Sentra Kompetensi, channel yang menginformasikan seputar pendidikan, pembelajaran, dan regulasi-regulasi di bidang pendidikan. Pada kesempatan ini, kita akan membahas tentang surat dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan nomor 5132-BHK.04.01 tertanggal 25 Agustus 2023 tentang penyesuaian angka kredit konvensional ke angka kredit integrasi bagi pejabat fungsional guru, pejabat fungsional pengawas sekolah, pejabat fungsional pamong belajar, dan pejabat fungsional penilik. Surat ini ditujukan kepada semua kepala BKD, BKPSDM, pemerintah daerah provinsi maupun kabupaten dan kota, dan juga kepada kepala dinas provinsi, kabupaten, kota di seluruh Indonesia. Adapun suratnya adalah Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara nomor 1 tahun 2023 tentang jabatan fungsional mengamanatkan bahwa penilaian angka kredit konversi diberlakukan mulai 1 Januari 2023. Penilaian angka kredit konversi dapat dilaksanakan apabila seluruh angka kredit konvensional pejabat fungsional telah disesuaikan ke dalam angka kredit integrasi. Nah, ini sangat penting. Jadi, penilaian angka kredit konversi ini dapat dilakukan setelah disesuaikan dalam angka kredit integrasi. Kemudian Badan Kepegawaian Negara telah menyusun aplikasi berbasis online yang disebut Disepakati untuk membantu instansi pemerintah pusat maupun daerah dan instansi pembina dalam melakukan penyesuaian angka kredit konvensional ke angka kredit integrasi. Sehubungan dengan hal tersebut, kami sampaikan beberapa hal berikut. Pertama, pejabat fungsional guru, pejabat fungsional pengawas sekolah, pejabat fungsional pamong belajar, dan pejabat fungsional pendidik harus menyesuaikan penetapan angka kredit atau PAK konvensional, dan terakhir dengan menggunakan aplikasi Disepakati paling lambat 31 Desember 2023. Ini penting, paling lambat 31 Desember 2023. Kemudian penyesuaian angka kredit atau AK integrasi bagi pejabat fungsional seperti dimaksud pada poin nomor 1 ini, menggunakan PAK konvensional terakhir sampai dengan 31 Desember 2022. Jadi harus ada dulu PAK yang konvensional atau PAK seperti sebelumnya sampai tahun 2022. Kemudian proses penyesuaian angka kredit integrasi bagi pejabat fungsional guru dan pejabat fungsional pengawas sekolah dilakukan oleh siapa yang melakukan. Ini sudah dijelaskan di surat ini. Pertama, tim penilai pada Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi atau tim penilai pusat. Kemudian tim penilai pada Kementerian Agama yang membidangi pendidikan terkait, yaitu tim penilai Kementerian Agama. Kemudian C, tim penilai pada kantor wilayah Kementerian Agama atau disebut tim penilai kantor wilayah. Kemudian D, tim penilai pada kantor Kementerian Agama atau disebut tim penilai kantor Kementerian Agama. E, tim penilai pada provinsi atau disebut tim penilai provinsi. Dan F, tim penilai pada kabupaten kota disebut tim penilai kabupaten kota. Dan tim penilai instansi pusat di luar Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi dan Kementerian Agama atau disebut tim penilai instansi. Proses penyesuaian angka kredit integrasi bagi pejabat fungsional pamong belajar dan pejabat fungsional penilik dilakukan oleh tim penilai pada Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi atau tim penilai pusat. Kemudian yang kelima dijelaskan, pejabat yang berwenang menetapkan angka
kredit integrasi bagi pejabat fungsional guru dan pejabat fungsional pengawas sekolah adalah sebagai berikut. Pertama, Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi atau pejabat lain yang ditunjuk setingkat eselon 1 ini berlaku bagi guru dan pengawas sekolah ahli media, berarti mulai golongan 4, B, pangkat pembina tingkat 1 golongan ruang 4B sampai dengan guru dan pengawas sekolah ahli utama, pangkat pembina utama golongan ruang 4E di lingkungan instansi pusat dan daerah. Jadi untuk golongan 3B dan golongan 4B adalah Mendikbud yang ditunjuk setingkat dengan eselon 1. Kemudian guru ahli pertama, pangkat penata muda golongan ruang 3A sampai dengan ahli utama, pangkat pembina utama golongan ruang 4E yang diperbantukan pada sekolah Indonesia di luar negeri. Ini untuk setingkat eselon 1. Kemudian yang kedua, B, Direktur Jenderal pada Kementerian Agama yang membidangi pendidikan terkait guru dan pengawas sekolah ahli media, mulai pangkat pembina golongan ruang 4A di lingkungan Kementerian Agama. Dan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama bagi guru dan pengawas sekolah ahli muda, pangkat penata golongan ruang 3C, sampai dengan guru dan pengawas sekolah ahli muda, pangkat penata tingkat 1 golongan ruang 3D di lingkungan kantor wilayah Kementerian Agama. Kemudian di kantor Kementerian Agama bagi guru ahli pertama, pangkat penata muda golongan ruang 3A, dan pangkat penata muda tingkat 1 golongan ruang 3B di lingkungan kantor Kementerian Agama. Jadi jelas sudah diatur siapa yang mengeluarkan dan yang membuat pak konversi ke pak integrasi tersebut, pak konvensional ke pak integrasi tersebut. Sudah ada ketentuan-ketentuan baik di Kemendikbud maupun di Kementerian Agama. Selanjutnya, Gubernur atau Kepala Dinas yang membidangi pendidikan itu sesuai dengan kewenangannya. Ini diperuntukkan untuk guru ahli pertama, pangkat penata muda golongan ruang 3A sampai dengan guru ahli media, pangkat pembina golongan ruang 4A di lingkungan provinsi, dan juga pengawas sekolah ahli muda, pangkat penata muda golongan ruang 3C, sampai dengan pengawas sekolah ahli media, pangkat pembina golongan ruang 4A di lingkungan provinsi. Jadi, kalau golongan ruang 3A dan sampai 4A itu adalah wewenang provinsi atau kepala dinas pendidikan di provinsi. Kemudian Bupati Wali Kota atau kepala dinas yang membidangi pendidikan sesuai kewenangannya itu di kabupaten kota, mulai dari guru ahli pertama pangkat penata muda golongan 3A sampai dengan guru ahli media pangkat pembina golongan ruang 4A di lingkungan kabupaten kota. Dan juga pengawas ahli muda pangkat penata muda golongan ruang 3C sampai dengan pengawas sekolah ahli media pangkat pembina golongan ruang 4A di lingkungan kabupaten kota. Namun kalau sudah golongan 4B ke atas juga sudah harus setingkat eselon 1 itu dikonversi di pusat. Yang G, pimpinan instansi pusat atau pejabat lain yang ditunjuk bagi guru ahli pertama pangkat penata muda golongan ruang 3A sampai dengan guru media pangkat pembina golongan ruang 4A di lingkungan instansi pusat di luar Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, dan Kementerian Agama. Ini di wewenang pimpinan instansi pusat. Kemudian ke-6, pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit integrasi bagi pejabat fungsional pamong belajar dan pejabat fungsional penilik adalah Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, atau pejabat lain yang ditunjuk setingkat dengan eselon 1. Berarti sama dengan pengawas sekolah yang golongan 4B ke atas. Selanjutnya, pamong belajar ahli pertama, pangkat penata muda golongan ruang 3A sampai dengan pamong belajar ahli media, pangkat pembina utama muda golongan ruang 4C, dan ini juga
setara dengan eselon 1 atau setingkat dengan eselon 1 yang membuatnya. Kemudian penilik ahli pertama pangkat penata golongan ruang 3A sampai dengan penilik ahli utama pangkat pembina utama golongan ruang 4I. Kemudian yang ketujuh, dalam rangka pengintegrasian angka kredit konvensional ke angka kredit integrasi, pemerintah daerah melalui pejabat yang berwenang minimal setingkat JPT Pratama yang membidangi SDM atau pejabat yang berwenang minimal setingkat JPT Pratama yang membidangi jabatan fungsional itu harus mengajukan user aplikasi disepakati ke Direktorat Jabatan Aparatur Sipil Negara, Badan Kepegawaian Negara, dan mengisi form online pada laman. Ini alamatnya diberikan https://bit.ly/admin disepakati JAS BKN 2023. Artinya, kalau kita perhatikan, untuk dapat dikelola di daerah, maka harus daerah mengajukan user kepada Direktorat Jabatan Aparatur Sipil Negara atau Badan Kepegawaian Negara dan mengisi form, kemudian dialamatkan dengan alamat yang sudah ditentukan. Kemudian yang ke-8, penetapan angka kredit integrasi hasil penyesuaian ini digunakan sebagai dasar penilaian angka kredit selanjutnya. Karena kita terhitung mulai 1 Januari 2023 sudah angka kredit konversi. Atas perhatian dan kerjasama yang baik kami sampaikan terima kasih. Ini oleh Direktur Jenderal Profesor Dr. Nunuk Suryani MPD dan tembusan Ki Direktur Jabatan ASN BKN. Nah, surat ini mengingatkan kita semua Bapak dan Ibu, guru, pengawas, penilik, pamong, untuk mempersiapkan PAK sampai 2022. Tentunya sesuai dengan ketentuan siapa yang membuat nanti PAK konversi, sudah ada melalui surat ini, ada yang ke pusat golongan pengawas misalnya dan guru golongan 4B ke atas itu wewenang pusat setingkat eselon 1, sedangkan dari 3A kalau guru sampai ke 4A itu wewenang provinsi maupun di kabupaten kota. Demikian informasi ini, semoga bermanfaat dan bisa dipersiapkan sehingga tidak terkendala untuk naik pangkat nantinya. Terima kasih.